Kisah Para Rasul 20 ayat 18b sampai 21. Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat pagi, Ibu, Bapak, dan Saudara. Apa kabarnya hari ini? Semoga di hari yang baru, di pagi yang baru ini, kita diberikan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Allah saja. Ibu, Bapak, dan Saudara, apa yang Anda pikirkan saat mendengar kata pelayanan? Kata ini tampaknya tidak asing. Tentu banyak dari ibu, bapak, dan saudara yang pernah atau bahkan sampai sekarang masih melayani. Ada yang melayani sebagai petugas sound system. Atau kalau di zaman dulu misalnya saat sebelum pandemi kita masih ibadah onsite, saya mengingat ada beberapa macam pelayanan yang ditawarkan. Misalnya pelayanan sebagai penyambut jemaat, pembawa kantong kolektor persembahan, petugas multimedia atau LCD. Ada juga mereka yang bermain musik sebagai liturgos, pembawa firman, dan sebagainya. Tentu banyak pelayanan yang bisa kita lakukan selama kita bergereja di GKI Taman Majapahit. Tetapi saat pandemi COVID-19 ini menyerang, tampaknya banyak kali pelayanan-pelayanan yang biasanya kita lakukan itu tiba-tiba menghilang. Tetapi, apakah benar di tengah-tengah pandemi COVID-19 seperti ini, di mana kita harus menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan sebagainya, kita tidak bisa melayani sesama kita? Apakah benar demikian? Rasul Paulus dalam bacaan kita hari ini dikatakan bahwa ia harus melakukan pelayanan bahkan di tengah-tengah kondisi yang tidak mengenakan dia. Saya mencoba mencatat ada beberapa hal. Di tengah-tengah tekanan bangsa yang belum percaya kepada Yesus, di tengah-tengah bangsa yang berusaha melawan dia, di tengah-tengah bangsa yang belum bahkan mengenal siapa itu Roh Kudus. Tetapi di dalam ancaman-ancaman seperti itulah, ancaman ingin dilukai, ancaman ingin dibunuh, Paulus menunjukkan bagaimana seharusnya kita melayani dia. Bagaimana seharusnya kita melayani Allah di tengah-tengah ketidakbisaan kita. Di tengah-tengah tekanan-tekanan yang sedang kita hadapi saat ini. Berbagai macam pencobaan sedang berusaha merongrong kita dari kanan, kiri, atas, bawah, dan sebagainya. Tetapi kita harus ingat bahwa karya pelayanan Allah dan bahkan karya pelayanan Yesus juga dilakukan di saat-saat yang sama seperti kita saat ini. Di kondisi di mana kita sedang tertekan. Di kondisi di mana kita sedang tidak dalam kondisi yang enak. Pertanyaannya, apakah kita tetap mau menjalankan pelayanan kita terhadap sesama? Bukan hanya di dalam gedung gereja, tetapi juga di luar gedung gereja itu. Sebenarnya bukankah pelayanan itu intinya satu, yaitu memuliakan Allah Bapa kita.
Saat ini berbagai media digital sudah ada. Dan kita tentu bisa menggunakannya dengan baik. Kita mungkin bisa menggunakan Facebook untuk men-share, membagikan karya-karya Allah bagi kita kepada orang-orang di sekitar kita yang bahkan belum mengenal Allah sekalipun. Kita bisa menggunakan Instagram kita yang punya Instagram misalnya buat anak-anak muda, membagikan, men-sharekan video-video atau foto-foto yang memang menceritakan karya dan kasih Allah itu kepada sekitar kita. Dan ingatlah, apapun yang kita bagikan itu hanya untuk kemuliaan Dia. Kemuliaan Bapa Sang Penebus kita itu. Bapa Sang Gembala Agung. Sudahkah kita mampu untuk melayani sekitar kita dengan seperti itu? Lagi, tugas kita yang utama adalah menyiarkan dan menyebarkan sebanyak mungkin cinta dan kasih Allah itu kepada sekitar kita. Melalui apa, Ibu, Bapak, dan Saudara? Melalui banyak hal yang dapat kita lakukan di luar gedung gereja, bukan? Kita dapat menolong sesama. Kita dapat memberikan sedekah. Kita dapat menolong orang-orang yang sedang kesusahan dan sebagainya. Di tengah-tengah masa COVID-19 ini, sudahkah misalnya kita berdoa bukan hanya untuk kita sendiri supaya kita sehat, tetapi sudahkah kita berdoa untuk rekan-rekan kita, anggota jemaat, sesama anggota jemaat di GKI Taman Majapahit yang sedang terpapar COVID-19? Atau bahkan tetangga kita yang sedang terpapar COVID-19, atau bahkan orang-orang yang bahkan tidak kita kenal yang sekarang sedang terpapar COVID-19. Sudahkah kita berdoa untuk mereka yang saat ini sedang berjibaku untuk menolong mereka yang terpapar COVID-19? Para tenaga kesehatan, supir-supir ambulans, apakah kita sudah pernah mendoakan mereka? Ibu, Bapak, dan Saudara, di masa pandemi seperti ini, pelayanan kita tidak lagi dibatasi oleh gedung gereja. Tetapi pelayanan kita seharusnya mampu memberitakan karya Allah bagi sekitar kita. Maukah Ibu, Bapak, dan Saudara menyiarkan karya Allah itu kepada sekitar kita? Kepada sekitar Ibu, Bapak, dan Saudara. Sehingga hanya Allah lah yang dimuliakan dan hanya Allah lah yang diagungkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami kembali bahwa keberadaan kami di dunia ini bukanlah hanya untuk nongkrong atau hanya untuk menetap sementara, tetapi kami juga harus menyebarkan dan merasakan kembali kasih dan damai sejahtera yang daripada Allah itu. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh menyebarkan damai itu kepada sekitar kami. Dan terlebih Tuhan, ajar kami juga untuk kami boleh merasakan dan terus menjadi agen-agen pembawa damai yang daripada Allah saja. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Ibu, Bapak, dan Saudara. Selamat menjadi agen-agen pembawa damai dan teruslah berkarya bagi nama Tuhan. Amin.